Hal ini untuk memacu produksi barang dan jasa untuk memenuhi peningkatan permintaan yang tinggi bagai revenge rising demand tadi. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Saya kembali merasa bahagia karena masih bisa ketemu lagi di kanal Ekonomi Receh ini. Dan pada bahasan bab ke-8 ini, kita akan bahas mengapa ketika pandemi sudah mulai berakhir menuju endemi, justru inflasi naik cukup tinggi. Hal ini menjadi banyak pertanyaan masyarakat, termasuk juga teman-teman kepada saya. Baik, di awal saya akan coba ajak teman-teman flashback sejenak. Bagaimana pandemi COVID-19 yang semula adalah isu kesehatan, kemudian meluas menjadi isu atau mendorong terjadinya krisis ekonomi dan keuangan. Seperti kita ketahui bahwa para ahli kesehatan dan virus di dunia sepakat bahwa penanggulangan COVID-19 itu melalui pembatasan proses penularannya. Saran ahli kesehatan dan virus ini direspon oleh dunia dengan melakukan pembatasan aktivitas manusia. Ada yang berupa lockdown, kemudian kalau di Indonesia di awal-awal kita kenal PSBB dan selanjutnya disempurnakan menjadi kebijakan PPKM. Nah, pembatasan tersebut menghantam sisi demand dan supply dalam perekonomian. Individu tidak bisa bekerja normal sehingga penghasilannya turun, yang pada akhirnya menurunkan pula daya beli mereka. Sehingga permintaan terhadap barang dan jasa tentunya juga turun. Sisi lain, mesin-mesin produksi tidak dapat berproduksi dengan kapasitas penuhnya. Bahkan banyak yang berhenti berproduksi. Nah, kondisi ini berlangsung lebih dari 2 tahun. Dan saat ini, saat pandemi mulai bertransformasi menjadi endemi, perekonomian mulai menggeliat. Masyarakat mengalami antusiasme yang tinggi melakukan berbagai aktivitas. Setelah sekian lama diminta tinggal di dalam rumah, di rumah saja, dikurung. Nah, antusiasme ini secara drastis mendorong terjadinya peningkatan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Ya, kondisi ini bisa kita sebut seperti revenge rising demand. Nah, sementara mesin-mesin produksi yang dulunya sudah tidur atau tidak berproduksi maksimal, ini butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Sehingga tidak serta-merta dapat memenuhi peningkatan permintaan yang naik tajam tadi. Ya seperti mobil lah ya, yang sudah lama diam, dia butuh waktu dipanasi terlebih dahulu, kemudian berjalan pelan dalam jangka waktu atau jarak tertentu, baru bisa kita tancap gaspol. Kemudian adanya perang Rusia dan Ukraina. Yang awal ini hanya bersifat ancaman sekitar bulan-bulan awal-awal tahun, tapi ternyata akhirnya perangnya beneran gitu. Nah, ini ikut mendorong terjadinya kelangkaan minyak dan gas bumi, di mana kedua barang ini masih menjadi kebutuhan utama mesin-mesin produksi. Kemudian ada satu lagi faktor, dan ini konteks Indonesia. Dalam kondisi normal saja, kalau menjelang bulan Ramadan dan selama bulan Ramadan kemudian hari raya, itu harga-harga pada naik, ya kan? Apalagi dengan kondisi tadi adanya revenge rising demand karena kita udah lama tertahan 2 tahun gitu beraktivitas. Nah, memang ini agak unik ya. Karena kan sejatinya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Di antaranya makan minum atau keinginan kita berkonsumsi. Sehingga seharusnya ya di bulan Ramadan itu permintaan akan komoditas pangan atau barang-barang yang sifatnya konsumtif itu harusnya turun, bukan malah naik. Tapi ya itulah uniknya masyarakat kita gitu ya. Justru saat kita harus mengendalikan hawa nafsu konsumsi makan minum kita, permintaan terhadap produk-produk tersebut malah naik gitu. Nah, faktor-faktor yang tadi saya sebut tadi itu memicu terjadinya 2 hal di ujung pandemi ini. Pertama, peningkatan laju inflasi. Nah, catatan di statistik BPS itu menunjukkan inflasi indeks harga konsumen pada Maret 2022
tercatat 2,64% year on year. Ini juga kalau kita bandingkan dengan posisi Februari year on year juga naik tajam, yaitu sebelumnya itu di Februari 2,06% year on year-nya. Nah, yang kedua, kondisi kedua itu terjadi kenaikan harga komoditas, di mana tingginya harga minyak dan gas global berdampak pada penyesuaian harga LPG dan bensin non-subsidi. Hal ini pernah saya tulis pada Harian Kontan tanggal 16 April 2022 kalau nggak salah. Sehingga kalau bagi teman-teman yang ingin membaca artikel tersebut secara lengkap, dapat klik linknya pada deskripsi di video ini nanti ya. Nah, selanjutnya, kedua hal tersebut juga memberi dampak pada meningkatnya inflasi, di mana komponen pangan mencatatkan peningkatan karena pengaruh pasokan komoditas hortikultura kita yang terbatas. Karena apa? Karena adanya faktor cuaca. Kemudian perubahan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng serta kenaikan harga pangan dunia. Lalu bagaimana kebijakan fiskal merespon hal ini? Nah, pandangan saya, kebijakan fiskal melalui APBN merupakan salah satu instrumen kehadiran negara terhadap dinamika sosial ekonomi di masyarakat. Sehingga APBN diperankan sebagai shock absorber, yaitu bagaimana dampak negatif dari shock yang ada atau krisis yang ada tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Nah, peran tersebut dilakukan oleh pemerintah, kalau kita bisa lihat ya, antara lain melalui apa? Stabilitas harga dan melindungi masyarakat miskin dan rentan. Seperti apa? Pemberian insentif selisih harga minyak goreng. Kemudian BLT pangan, termasuk di dalamnya minyak goreng. Kemudian menjaga stabilitas harga kedelai. Serta berbagai program perlindungan sosial lainnya. Dengan total alokasi sekitar 431,5 triliun. Di samping itu, pemerintah juga melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan apa? Desain yang lebih fleksibel. Kemudian pemerintah juga mendorong komitmen kementerian lembaga melaksanakan belanja yang lebih berkualitas. Jadi tidak hanya fokus pada penyerapan anggarannya saja, tapi bagaimana setiap rupiah yang dialokasikan itu digunakan sebesar-besarnya untuk mencapai program pembangunan yang sudah diamanatkan. Sehingga dampak anggaran sebagai salah satu fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi itu bisa berjalan di tengah masyarakat. Hal lain yang dilakukan pemerintah adalah penjaminan terhadap 2,5 juta UMKM dan 68 pelaku usaha korporasi tahun lalu itu juga diteruskan pada tahun ini, yaitu tahun 2022 ini. Dengan target penyalurannya 26 triliun bagi UMKM dan 15 triliun untuk korporasi. Nah, hal ini untuk memacu produksi barang dan jasa untuk memenuhi peningkatan permintaan yang tinggi bagi revenge rising demand tadi. Meski ya tetap harus kita waspadai. Kenapa? Karena revenge rising demand ini tidak akan berlangsung dalam jangka panjang kalau menurut analisis saya. Karena apa? Kalau sudah terpenuhi, maka demand akan kembali normal. Permintaan masyarakat akan kembali ke titik normalnya. Sehingga perlu dimitigasi pengelolaan pasokan yang berlebih untuk apa? Untuk dapat dimanfaatkan pada saat krisis pangan. Seperti yang dicontohkan Nabi Yusuf dalam mengelola siklus 7 tahunan panen gandum dahulu kala di Mesir kalau nggak salah ya. Saya pikir sekian sharing singkat kali ini. Dan saya berencana untuk beberapa bab berikutnya saya akan mencoba membahas tema adil dan keadilan. Tentunya dari perspektif ilmu ekonomi, yaitu bidang yang saya pelajari. Dukung terus kanal ini agar dapat berkarya. Karena sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.